Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini kita akan belajar tentang hubungan antara tegangan listrik, arus listrik, dan resistansi atau juga disebut dengan hukum Ohm. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Untuk analogi tegangan ini, misalnya kita mempunyai dua titik yang tersambung. Nah, kita analogikan titik yang pertama adalah bak air dan yang kedua adalah bak air juga. Nah, si perbedaan ketinggian antara bak 1 dengan bak 2 ini disebut tegangan.
Satuan untuk tegangan adalah voltage. Kemudian selanjutnya adalah arus listrik. Arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Untuk analogi air di atas, arus listrik adalah jumlah air yang mengalir pada pipa yang menyambungkan antara titik bak pertama dan bak kedua. Jadi jumlah air yang mengalir melalui pipanya. Untuk arus listrik, satuannya adalah ampere. Kemudian selanjutnya adalah resistansi atau hambatan. Resistansi ini adalah kemampuan suatu bahan untuk menghambat atau mencegah aliran listrik. Resistansi dapat dianalogikan sebagai suatu hambatan yang ada pada pipa air. Nah, jadi si aliran air ini bakalan terhambat. Satuan dari resistansi adalah ohm. Penemu dari George Ohm. George Ohm menemukan bahwa pada suatu suhu konstan, arus listrik yang mengalir melalui hambatan linier tetap berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan resistansi. Berikut adalah segitiga hukum Ohm. Dari segitiga ini kita dapat menemukan bahwa jika kita ingin mencari tegangan, maka I kita tinggal kalikan arus dikalikan resistansi. Dan apabila kita ingin menemukan resistansi, maka kita tinggal bagi tegangan dengan arus. Contoh, misalnya kita memiliki sebuah baterai 9 volt pada suatu rangkaian dengan hambatan 300 ohm. Berapakah arus yang mengalir di rangkaian ini? Kita bisa mencarinya dengan hukum Ohm. Arus dari rumus di atas, arus sama dengan tegangan dibagikan dengan resistansi. Di sini tegangannya adalah 9 volt dan arusnya adalah 300 ohm. Maka maksudnya arusnya adalah 300 ohm, resistansinya 300 ohm maksudnya. Jadi si arus yang mengalir pada rangkaian elektronika ini adalah sekitar 0,03 ampere atau sederhananya adalah 30 miliampere. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapasitor adalah alat yang bisa menyimpan energi listrik. Pada umumnya, kapasitor terdiri atas dua buah pelat yang diletakkan sejajar tetapi tidak bersentuhan. Besarnya energi yang dapat disimpan suatu kapasitor disebut kapasitas. Nilai kapasitas ini bergantung pada medium dan dimensi kapasitor tersebut. Untuk kapasitor yang terpisahkan oleh udara, nilai kapasitasnya adalah C sama dengan epsilon 0 A per D. Di sini C adalah nilai kapasitas dengan satuan farad, epsilon adalah permisivitas listrik sama dengan 8,85 kali 10⁻12 kolom kuadrat per Newton meter persegi, A adalah luas plat kapasitor meter persegi, D adalah jarak antara kedua plat kapasitor, satuannya meter.
Jika di antara kedua plat ini diisi bahan dielektrik, maka kapasitasnya menjadi C sama dengan K epsilon 0 A per D. K adalah konstanta dielektrik material. Ketika kapasitor ini dihubungkan ke baterai, kapasitor akan segera terisi muatan. Salah satu plat akan menerima muatan positif dan yang lainnya menerima muatan negatif. Jika pengisian muatan sudah mencapai maksimum, maka tidak ada lagi arus listrik. Jumlah muatan yang tersimpan dalam kapasitor memenuhi persamaan Q sama dengan C kali V. Q adalah muatan dengan satuan kolom, C adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad, dan V adalah beda potensial, satuannya volt. Untuk energi yang tersimpan dalam kapasitor memenuhi persamaan W sama dengan setengah CV kuadrat. Sebuah kapasitor terbuat dari plat sejajar yang memiliki luas 5 cm persegi. Jarak antar plat di sini adalah 1 cm dan diisi dengan medium dielektrik yang memiliki konstanta 6. Berapakah kapasitasnya? Diketahui A sama dengan 5 cm persegi sama dengan 5 kali 10⁻⁴ meter persegi. D adalah 1 cm sama dengan 0,01 meter. Dan K sama dengan 6. Nilai kapasitas kapasitor bisa kita hitung dengan persamaan C sama dengan K kali epsilon 0 A per D. Jadinya C sama dengan 6 kali 8,85 kali 10⁻⁻12, 5 kali 10⁻⁴ per 0,01, sama dengan 2,66 kali 10⁻⁻12 farad. Di dalam rangkaian listrik, kapasitor memiliki simbol seperti ini. Seperti halnya hambatan listrik, kapasitor bisa dirangkai secara seri dan paralel. Dalam rangkaian ini, 3 kapasitor C1, C2, dan C3 dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan baterai yang memiliki tegangan V. Ketiga kapasitor di sini akan memiliki muatan yang sama. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q. Dengan menggunakan hubungan Q sama dengan C kali V, tegangan masing-masing kapasitor adalah V1 sama dengan Q per C1, V2 sama dengan Q per C2, dan V3 sama dengan Q per C3. Tegangan baterai akan sama dengan tegangan total kapasitor, sehingga V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Jadinya V sama dengan Q per C1 tambah Q per C2 tambah Q per C3. Sehingga bisa sama dengan V sama dengan Q kali 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Jika kita balik lagi ke persamaan total dalam rangkaian ini, C seri sama dengan Q per V sama dengan Q per Q kali 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Di sini kita bisa coret Q sehingga menjadi C seri sama dengan 1 per 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Atau kita bisa menyatakannya dengan 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Pada rangkaian ini, 3 kapasitor dirangkai secara paralel dan dihubungkan dengan baterai dengan tegangan V. Pada rangkaian paralel, semuanya akan memiliki tegangan yang sama. Jadinya V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Sehingga dengan persamaan kapasitor, kita akan dapatkan Q1 sama dengan C1 kali V, Q2 sama dengan C2 kali V, dan Q3 sama dengan C3 kali V. Maka muatan total kapasitor pada rangkaian Q sama dengan Q1 tambah Q2 ditambah Q3 sama dengan C1V tambah C2V tambah C3V. Berarti Q sama dengan V kali C1 tambah C2 tambah C3. Pada rangkaian totalnya, C paralel sama dengan Q per V.
sama dengan V kali C1 tambah C2 tambah C3 per V. Di sini V-nya bisa kita Pengisian dan pengosongan kapasitor. Proses pengisian. VB sama dengan 6 volt dan VC sama dengan 0. Hal ini dikarenakan kapasitor dalam kondisi kosong. Perbedaan VB dan VC disebut beda potensial. Karena terdapat beda potensial, maka jika saklar kita naikkan, terjadi aliran elektron sekaligus pengisian kapasitor. Saat terjadi pengisian, VC akan naik mendekati VB. Semakin besar VC, maka semakin kecil perbedaan potensial antara VB dan VC, sehingga semakin lambat aliran elektron. Semakin lambat aliran elektron, maka semakin kecil pula tegangan yang diperoleh oleh lampu indikator. Apabila VC sudah sama dengan VB, maka tidak ada beda potensial, sehingga tidak ada elektron yang mengalir. Maka lampu indikator akan mati. Dengan demikian, kapasitor sudah terisi penuh. Sekarang saklar kita turunkan, maka terjadi pengosongan kapasitor. Saat pengosongan, elektron akan terlepas, sehingga VC akan menurun sampai VC sama dengan 0. Jika VC sama dengan 0, maka elektron sudah terlepas semua. Dengan demikian, kapasitor sudah kosong kembali. Energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan 1 kulum pada tegangan 1 volt adalah 1 joule. Dari pernyataan di atas, memindah berarti memasukkan muatan ke kapasitor, kemudian mengeluarkannya kembali. Perkenalkan, nama saya Benus Sugiantoro dari Prodi D3 Teknik Listrik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang induktansi. Induktansi adalah muatan yang dihasilkan oleh kumparan yang mempengaruhi perubahan nilai arus yang mengalir di dalamnya. Jadi, setiap perubahan nilai arus listrik yang diterapkan pada setiap kumparan atau induktor akan menghasilkan tegangan induksi. Istilah induktansi sendiri pertama kali digunakan oleh Olivier Hebside pada Februari tahun 1886. Sedangkan penggunaan simbol L kemungkinan ditunjukkan sebagai penghormatan kepada Heinrich Lenz, seorang fisikawan ternama. Satuan induktansi dalam satuan internasional adalah Weber per ampere atau dikenal sebagai Henry. Untuk menghormati Joseph Henry, seorang peneliti yang berkontribusi besar terhadap ilmu tentang magnet. 1 Henry sama dengan 1 Weber per ampere. Jenis-jenis induktansi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu induktansi diri pada kumparan GGL terinduksi. Ini berlawanan arah dengan perubahan flux jika arus yang melalui kumparan meningkat menaikkan flux. Magnet akan meningkat GGL dengan arah yang akan berlawanan dan cenderung untuk memperlambat kenaikan arus tersebut.
Yang kedua, induktansi bersama. Apabila kedua kumparan saling berdekatan, seperti gambar di samping, maka sebuah arus tetap di dalam sebuah kumparan akan menghasilkan fluks magnetik yang mengitari kumparan lainnya dan menginduksi GGL pada kumparan tersebut. Menurut hukum Faraday, besaran GGL yang diinduksi ke kumparan tersebut berbanding lurus dengan laju perubahan fluks yang melewatinya, karena fluks berbanding lurus dengan kumparan. Cara merangkai induktansi. Ketika kita menggerakkan kutub magnet keluar masuk kumparan, maka jarum galvanometer akan menyimpang. Ketika jarum galvanometer menyimpang, pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial yang menyebabkan timbulnya arus listrik. Beda potensial yang timbul disebut dengan GGL induksi atau garis gaya listrik induksi. Penyebab timbulnya GGL induksi. Garis gaya magnet ketika magnet bergerak, maka terjadi perubahan jumlah garis gaya magnetik. Akibatnya timbul beda potensial atau GGL induksi yang terbalik. Garis gaya magnet ketika magnet bergerak, maka tidak terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet. Akibatnya timbul beda potensial atau GGL induksi. Perubahan garis gaya magnetik disebut flux magnetik. Menentukan arah arus induksi. Ketika medan magnet bergerak memasuki kumparan, maka pada kumparan akan timbul medan magnet induksi yang sejenis dengan medan magnet yang mendekatinya. Ketika medan magnet bergerak menjauhi kumparan, maka pada kumparan akan timbul medan magnet induksi yang berlawanan jenis dengan medan magnet yang mendekatinya. Cara membaca induktansi. Sambungkan indukator ke sumber pol berdenyut. Persiapkan monitor arus. Baca arus puncak dan banyaknya waktu antara tiap denyut pol. Ketika pol yang dialirkan dalam setiap denyut dengan panjang setiap denyut, bagikan dengan arus puncak. Contoh soal. Dalam sebuah indukator yang memiliki panjang 20 cm, jumlah lilitan 500 lilitan, dan luas penumpang 2 cm kuadrat. Besar induktansi diri kumparan tersebut adalah. Untuk menjawab, bisa kita gunakan rumus besar induktansi jika dialiri arus yang berubah-ubah, yaitu L sama dengan mu 0 N kuadrat kali A per I. Mu 0 sendiri yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7 N per 500 dikuadratkan dikali 2x kali 10 pangkat min 4 per 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi besar induktansi pada kumparan adalah 4pi kali 25 kali 10 pangkat min 5. Jadi jika diubah menjadi satuan dalam internasional menjadi L sama dengan pi kali 10 pangkat min 4 Henry.